I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Oke, shalom teman-teman. Pada malam hari ini, terima kasih dan kesempatan waktu yang telah diberikan saya. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Luis Claudius Tinja. Saya kelas 11 dan saya akan menyampaikan untuk kita semua pada malam hari ini, yaitu apa pentingnya kita mempelajari hermeneutik bagi kehidupan kita. Kita memulai dari pendahuluan, apa sih itu hermeneutik? Hermeneutik itu kita bisa mengambil dalam bahasa Ibrani, yaitu pathar, yang artinya itu kita mempelajari secara menafsir, dan juga dalam bahasa Yunani kita sudah bisa menyebut hermeneutikos, artinya juga sama, yaitu menafsir. Teman-teman, pada masa-masa sekarang ini yaitu banyak orang-orang penafsir yang di luar sini yang secara mereka menafsir kepada orang lain, yaitu dengan pribadi-pribadi mereka, itu banyak orang sekali di sini banyak secara menafsir, yaitu dengan kelakuan-kelakuan dalam hal-hal yang salah dan yang tidak benar, dan itu semua tidak ada maknanya. Karena apa? Karena mereka di situ belum bertumbuh dalam rohani mereka, dan mereka masih belum mengaplikasikannya di dalam kehidupan mereka. Teman-teman, di sini saya akan pelajari dulu apa tujuan hermeneutik bagi kita. Yang pertama itu kita harus memahami realitas yang sebenarnya di balik teks, yaitu apa sih maksud dari ayat-ayat yang kita ambil dari suatu Alkitab, yaitu tidak hanya kita mengambil tapi memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan teks-teks ayat-ayat tersebut, dan apa yang dimaksud dengan kutipan-kutipan ayat tersebut, bagaimana cara kita menyampaikan kepada orang lain dengan benar. Teman-teman, secara kita ketahui yaitu tujuan untuk menafsir ini tidak hanya cara kita menyampaikan kepada orang lain. Menafsir dengan orang lain yaitu secara firman, yaitu teman-temannya itu benar, tetapi sebelum menafsir kita harus mengaplikasikannya di kehidupan kita terlebih dahulu. Kita harus merenungkannya terlebih dahulu supaya kita mengetahui tujuan kita untuk menafsir ini untuk apa, tetapi kita perlu yaitu supaya kita pelajari, supaya kita merenungi dalam kehidupan kita masing-masing. Kita bagaimana cara kita menafsir dari kehidupan kita sehari-hari, dan kita juga harus mengaplikasikannya di kehidupan kita, yaitu kita harus mengaplikasikannya ya dalam perilaku-perilaku kita yang hari-hari ini. Bagaimana dalam perilaku-perilaku kita harus mempelajari dari pengalaman, kita harus mengambil juga dari suatu tanda kutip pengalaman dengan cara menafsir. Banyak orang-orang sekarang ini menafsir secara salah. Karena apa? Karena mereka dalam kehidupan mereka itu mereka masih belum mengerti apa yang dimaksud dengan tanda kutip ayat mereka yang diambil, dan mereka memiliki pengajaran-pengajaran yang salah dan tidak ada maknanya bagi kita semua. Dan untuk kita semua, bagaimana sih caranya kita menafsir dengan benar? Tentunya kita diperlukan yaitu alat-alat bantu untuk kita menafsir. Kita memerlukan yaitu Alkitab. Bagaimana kita menafsir? Kita memerlukan ayat-ayat firman. Apa yang perlu kita ayat-ayat firman ini kita tafsir, dan ayat di mana, ayat apa yang kita perlu tafsir? Tidak hanya kita mengambil ayat dari ayat-ayat Alkitab, tetapi kita juga harus mengerti dalam maksud-maksud kita ambil dari ayat Alkitab ini. Apa sih maksud dari ayat Alkitab ini? Nah, apa sih maksud dari tanda-tanda ini dan kata-kata ini? Yaitu seperti yang saya bilang, tujuan hermeneutik yaitu kita mengambil realitas sebenarnya di balik teks. Tidak hanya kita menunjuk kata ayat ini, ya apa kita harus menyampaikannya kepada semua orang, tetapi kita harus mempelajari dulu. Kita harus merenungi dulu kehidupan kita, yaitu kita harus belajar, kita harus memahami. Tidak hanya menyampaikan secara gampang, tetapi kita harus mempelajari apa sih tujuan dari maksud teks-teks dan kata-kata ini tersebut. Dan yang kedua yaitu catatan, bagaimana kita tidak hanya Alkitab yang kita perlukan, tapi kita juga untuk membutuhkan catatan bagaimana kita harus memberikan suatu poin-poin penting yang kita sampaikan dalam ayat tersebut, yaitu apa sih poin-poin penting yang disampaikan untuk kita semua dalam secara kita menyampaikan suatu firman. Kita harus mencatat dan kita harus menjelaskan kepada orang, yaitu supaya kita dapat mengerti apa yang kita ambil dari sini dan apa yang pentingnya bagi kita yang kita ambil di tempat ini. Dan dengan cara menafsir itu kita juga harus memiliki hati yang baru. Apa sih maksud hati yang baru? Yaitu kita harus meninggalkan kehidupan lama dan mau diperbarui untuk
mau diperbarui untuk kita secara menafsir, yaitu kita memiliki hati yang baru, kita memiliki hati yang berfirman kepada Tuhan dan meninggalkan hati-hati kita yang lama. Dan kita juga rindu akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu hati yang lapar. Tidak hanya apa yang dimaksud hati lapar, yaitu bukan hanya memikirkan makanan, tapi kita rindu untuk menyampaikan firman kepada semua orang, yaitu firman Tuhan. Dan yang selanjutnya itu hati yang taat. Alkitab adalah yang mengajarkan kita suatu bukan hanya menjadi meninggalkan kehidupan kita yang lama dan kita harus mempelajari dari kehidupan yang lama, tidak, melainkan kita harus juga taat dalam setiap firman-firman yang telah kita sampaikan dalam penafsiran kita harus mempelajari taat seperti dahulu. Bagaimana kita harus mempelajari firman-firman itu. Dan yang paling pentingnya yaitu poinnya yaitu ialah kita harus mempelajari dulu dalam kehidupan kita. Kita harus belajar dari pengalaman, kita harus belajar dari suatu hal kehidupan yang lama, yaitu apa pentingnya itu dalam hermeneutik, yaitu memiliki hati yang baru, yaitu suatu kita memiliki pengalaman di kehidupan yang kita lama, dan kehidupan lama itu bisa menjadi pedoman, menjadi suatu pengalaman bagaimana kita bisa mempelajari kehidupan lama kita yang hal-hal yang sudah rusak dan hal-hal yang sudah tidak biasa lagi, dan sekarang menjadi hidup baru dan hidup takut akan Tuhan. Dan hati yang lapar yaitu tidak hanya kita untuk hidup baru, tetapi kita juga rindu ingin menyampaikan firman Tuhan dimanapun kita berada, dimanapun kita senantiasa, dimanapun kita dalam keadaan sibuk-sibuk, kita tidak pernah lupa yaitu rindu akan ingin menyampaikan firman Tuhan. Secara detail teman-teman, banyak di kehidupan luar sini sekarang yang pendeta-pendeta tidak menafsir secara benar, dan itu semua tidak ada maknanya bagi kita. Karena apa? Mereka mengajarkan hal-hal yang sesat dan tidak sepatutnya hal yang baik yang ada di dalam Alkitab. Mereka menafsir secara salah. Kenapa? Mereka belum mengaplikasikannya di kehidupan mereka, dan mereka masih belum bertumbuh dalam rohani mereka. Jadi dalam poin-poin yang saya ambil dan tujuan kita mempelajari hermeneutik, yang pertama yaitu kita harus mengaplikasikannya dulu di kehidupan kita, yaitu kita harus juga mempelajari dulu tujuan dari apa hermeneutik ini, yaitu kita harus memahami di balik teks kalimat yang sebenarnya. Kita juga bertumbuh dalam kehidupan rohani, tidak hanya kita belajar menafsir kepada orang lain, tetapi kita secara pribadi juga bertumbuh dalam kehidupan kita, yaitu bertumbuh melalui pikiran, bertumbuh melalui kelakuan, bertumbuh melalui hati, bagaimana kita bertumbuh secara dewasa, dan kita bisa mengerti dan kita bisa memahami apa itu hal-hal di balik teks tersebut. Yaitu kita juga harus belajar dari pengalaman, bagaimana cara kita mempelajari hermeneutik ini. Kita harus memberikan suatu pengalaman kita, hal-hal yang tidak baik, dan kita bisa menjadikan pedoman bagi kita untuk kehidupan yang baru. Dan yang paling saya berikan kepada kita semua yaitu hati yang baru, meninggalkan kehidupan lama dan mau berubah dan taat kepada Tuhan, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan, dan rindu akan firman Tuhan, yang itu untuk selalu menyampaikan firman Tuhan itu. Dan tidak hanya mempelajari secara salah kita menafsir, tapi kita harus mempelajari dahulu. Kita harus memahami dahulu, tidak hanya satu kali baca, melainkan kita harus berkali-kali baca supaya kita mengerti apa yang dimaksud dalam kata teks tersebut dan kalimat teks tersebut, yaitu supaya kita selalu menafsir dengan cara benar. Banyak di kehidupan orang-orang ini yang menafsir secara salah karena mereka tidak mau mengerti di kehidupan mereka, dan mereka masih belum bertumbuh dalam rohani mereka. Jadi poinnya yang saya dapat untuk kita semua pada malam hari ini, bagaimana cara kita menafsir dengan benar, dan tujuan penting apa sih yang kita belajar hermeneutik, bagaimana di suatu nanti kita menyampaikan firman Tuhan, kita bisa mengerti, kita bisa jelas dengan bisa mengajarkan dengan hal-hal yang benar, bagaimana itu sesuai dengan firman Tuhan, itu tidak jauh menyimpang dari firman Tuhan, dan itu semua untuk menjadi pedoman bagi kehidupan kita, dan selalu memberikan kita suatu penyemangat bagi kita, yaitu di mana kehidupan kita di sini harus berubah dan meninggalkan kehidupan kita yang lama. Dan tidak hanya kita belajar secara menafsir itu mudah, tidak teman-teman, karena
cara menafsir ini kita masih perlu, yaitu masih perlu banyak soal menafsir. Kita harus mempelajari doktrin, kita harus mempelajari dogmatika, kita harus mempelajari sejarah gereja dan semuanya dan yang lain-lain. Dan itu semua tidak gampang teman-teman. Makanya dalam kita mempelajari menafsir, kita harus benar-benar fokus, kita harus benar-benar berpaling kepada firman Tuhan, dan kita harus mengerti dari maksud ayat apa yang kita ambil ini. Kita harus mengerti di balik teks sebenarnya ada tujuan maksud apa sebenarnya di balik kita. Dan kita juga tidak lupa untuk menyampaikan poin-poin yang penting, yaitu yang saya juga tidak lupa untuk memberikan kepada kita semua, yaitu untuk selalu mencatat, yaitu tidak hanya kita menyampaikan secara mulut, tetapi kita juga mencatat. Karena apa? Karena kita perlu sekali, yaitu kita harus mencatat poin-poin yang penting dalam ayat-ayat tersebut. Apa yang harusnya baik, apa yang harusnya kita dapat dari poin-poin tersebut, kita catat dan kita sampaikan secara benar. Dan itu semua menurut kata-kata Alkitab tersebut, yaitu sesuai dengan Alkitab tersebut dan tidak lari dari penulisan Alkitab tersebut. Dan itu saja pada malam hari ini yang saya sampaikan untuk kita semua. Pentingnya belajar hermeneutik supaya kita tidak belajar melalui hermeneutik, yaitu kita tidak belajar hanya menyampaikan firman saja, tetapi kita harus belajar juga, kita harus bertumbuh juga dalam kehidupan kita rohani. Dan bagaimana cara kita menyampaikan penafsiran dengan cara tidak salah, kita harus mempelajari dulu, kita harus mengaplikasikannya dulu di kehidupan kita, dan kita harus bertumbuh dulu, dan kita harus memiliki hati yang baru. Yaitu apa hati yang baru? Ya, meninggalkan kehidupan yang lama. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, word